Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berada di kampung desa. Pada kesempatan kali ini kami dari Polres Talent lagi bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai instansi, yaitu dari instansi DPKPLH di Kecamatan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kecamatan Ampana Kota, dan juga turut serta dengan adik-adik SMA dan SMP. Ya, pada kesempatan hari ini kita lagi melakukan giat bersih-bersih, jadi pemilah sampah antara sampah non organik dan organik. Ya, bagaimana kelanjutannya? Nah, kita akan sama-sama saksikan. Selamat pagi Pak. Pagi. Mas Sekcam. Pagi. Ini saya mau tanya-tanya seputar kegiatan hari ini ya Pak. Itu apa? Walk clean up, pilah sampah, pungut sampah. Menurut Bapak kegiatan ini bagaimana Pak? Apakah bermanfaat atau tujuannya apa atau apa? Silakan Pak jelaskan dulu. Pertama, tujuannya sangat bermanfaat karena salah satu menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Yang kedua, salah satu juga mengajak kesadaran masyarakat bagaimana upaya dalam melakukan kebersihan baik di lingkungan tempat fasilitas umum Ya. maupun di lingkungan diri sendiri. Itu tujuannya yang dilakukan supaya tingkat kesadaran masyarakat terutama dalam mengelola sampah ini bisa menjadi tingkat kesadaran yang tinggi, karena kita ketahui bahwa memang terutamanya wilayah Kecamatan Ampana Kota Ya. dan sebelumnya pada intinya memang tingkat kesadaran masyarakat pada mengelola sampah itu masih sangat kurang. Sehingga dengan program seperti ini sangat baik bertujuan sehingga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Iya. Kegiatan hari ini tuh bersinergi dari Dinas Perumahan dengan beberapa OPD yang terlibat. Itu apa saja Pak? Ya, yang kemarin alhamdulillah kita bersinergi dengan TNI maupun Polri. Iya. Kemudian kita bersinergi juga dengan para pendidikan, terutamanya di sekolah-sekolah SMA. Alhamdulillah nanti sebentar mereka sudah ada di sebagian, dan itu kita upayakan bersama-sama untuk bersinergi dalam rangka terkait juga dengan sampah hari ini. Mungkin ada pesan untuk masyarakat tujuan undang kaitannya dengan sampah Pak? Yang pertama pesan saya, terutamanya untuk masyarakat, marilah kita dalam menjaga kebersihan bersama-sama, terutamanya untuk di
lingkungan kita masing-masing. Kemudian untuk terutama juga di lingkungan fasilitas umum, terutama yang bagaimana upaya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah itu pada tempatnya, sehingga bagaimana kesadaran masyarakat itu bisa terwujud, misalnya mewujudkan Kecamatan Panakota terutamanya bersih, indah dan rapi. Ya Pak, makasih Pak Sekja. Waalaikumsalam. Baik saudara, saat sekarang saya bersama Kadis Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup ya Kabupaten Tojo Una, Bapak Dr. Alimuddin Muhammad SD MSc. Doktor ini Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Untuk hari ini tepat 30 September ya, dunia memperingati World Clean Up Day 2022. Nah, di Kabupaten Tojo Una puncak kegiatannya adalah pada hari ini. Nah, sekarang kami ingin berdiskusi lebih jauh tentang World Clean Up Day ini. Pak Kadis, bagaimana langkah-langkah program dunia ini dalam rangka menciptakan dunia yang bersih? Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka memberikan kontribusi ya kepada daerah ini, ya, kepada dunia ini, bahwa kebersihan itu sangat penting. Ya. Jadi dengan adanya program dari kementerian ini terkait dengan visi misi daripada dunia, bahwa bumi ini harus kita sterilkan, harus kita bersihkan. Ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat internasional dan bukan cuma bersifat nasional, tapi bersifat internasional, karena program dari bersih-bersih bumi ini dengan istilah World Clean Up Day, yaitu WCD. Nah, ini memang program yang dicetus oleh pihak kementerian, yang diberikan ruang kepada semua daerah untuk bisa memberikan suatu kegiatan, bahwa dalam proses kebersihan itu adalah suatu hal yang menunjang banyak hal-hal yang diakibatkan oleh tidak bersihnya suatu daerah itu, menyebabkan daerah itu tidak menjadi maju. Karena terus terang, apalagi kita visi misi dari Provinsi Sulawesi Tengah ini yang diprioritaskan kepada daerah kita di Una itu adalah pengembangan pariwisata. Nah, jadi dengan pengembangan pariwisata ini kita akan memberikan suatu reaksi bahwa kebersihan ini sangat mendukung bahwa kepariwisataan itu ke depan. Jadi dengan program ini kita diberikan ruang supaya bisa membersihkan kepada titik-titik atau tempat-tempat yang benar-benar rawan terhadap sampah itu. Jadi programnya kita kumpul sampah, kemudian kita pilah, ya, dan kita pilah sampah itu, sehingga dari sampah itu akan ada suatu hal yang bernilai positif. Jadi plastik-plastik yang hari kita kumpul, kita menjadi menjadikan satu, dan kita daur ulang lagi, kita proses lagi sehingga bisa bernilai ekonomi. Jadi saya kira itu hal yang benar-benar kita dianjurkan oleh pihak kementerian dan perlu organisasi internasional itu terhadap bersih-bersih terhadap bumi. Jadi makanya kita ada kegiatan pada hari ini, dan ini setiap tahun kita lakukan, bukan cuma tahun ini, setiap tahun. Dan ini suatu keharusan bahwa daerah itu harus benar-benar bersih. Kira seperti itu. Terima kasih Pak Kadis. Yang perlu saya ingin tahu, apakah puncak kegiatan World Clean Up Day hanya dilakukan untuk skala Tojo Una dilakukan di tempat ini, atau ada kegiatan lain dalam?
Ya, jadi saya kira terima kasih untuk kegiatan WCD ini. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan melalui Komite dan daerah bahwa kita akan melakukan bersih-bersih sampah ini bukan hanya pada tempat ini saja. Karena ini terus terang kita kebetulan ada beberapa maksudnya titik-titik yang harus perlu kita intervensi, harus kita antisipasi, terutama wilayah-wilayah daerah-daerah yang tempat masyarakat yang cukup banyak lah mereka berkumpul, seperti pasar. Kemudian kita ada juga sebagian rumah sakit juga. Kemudian ada beberapa tempat-tempat yang benar-benar kita harus intervensi untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Jadi bukan cuma di tempat ini, ada beberapa tempat. Ya, beberapa titik yang kita. Tapi sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kota ini, tentu banyak tantangan yang dihadapi Pak Gadis dalam hal mewujudkan kota Ampana ini sebagai kota yang bersih. Mengingat kota ini juga kabupaten ini terlepas dari kabupaten yang merupakan tujuan wisata di Sulawesi. Iya, jadi saya kira memang kalau berbicara tentang tantangan, sudah masalah ini yang mempunyai tantangan yang cukup maksudnya maksimal. Apa sebab? Karena terkait dengan sampah ini, berarti kita berhubungan dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat pasti ada sampah, karena mereka memproduksi sampah. Ya, bagi sampah masyarakat maupun sampah-sampah yang lainnya. Jadi terkait dengan persoalan yang saya hadapi ini memang cukup berat, karena saya mempunyai visi dan misi saya ke depan ini akan menjadikan Kabupaten Rauyane menjadi kabupaten yang insya Allah akan kami target itu akan mendapatkan penghargaan Adipura. Nah, jadi dengan Adipura ini berarti mempunyai konsekuensi yang cukup besar dengan target ini. Jadi berarti kalau dia berbicara di Adipura berarti kita harus bersih. Nah, dengan target bersih ini berarti kita harus berhadapan dengan masyarakat yang benar-benar, yang apalagi yang belum memiliki tingkat kesadaran yang ada. Kita harus memberikan suatu sosialisasi yang benar-benar maksimal sehingga mereka paham bahwa sampah ini tidak baik kalau kita hambur, maksudnya tidak bagus kalau kita sembarang buang. Nah, jadi ini kesadaran masyarakat ini dulu yang kita harus bangun, sehingga mereka insya Allah akan sadar dan akan tahu bahwa sampah ini akan sebagai faktor untuk menjadikan suatu daerah itu menjadi bagus dan akan mendapatkan penghargaan yang lebih maksimal. Dan terus terang saya mempunyai suatu ide bahwa dengan kesadaran masyarakat itu kita akan bangun komitmen. Jadi namanya kalau kita di sini di daerah kita ini rapatima rapaoko. Rapatima rapaoko. Jadi rapatima artinya dalam bahasa Indonesia lihat sampah langsung angkat. Rapatima. Ya, ambil dan angkat dan buang. Gitu. Berarti tantangannya Pak Gadis adalah pada kesadaran. Pada kesadaran masyarakat memang. Kalau masyarakat sadar bahwa sampah ini maksudnya tidak baik kalau kita membuang sembarangan, insya Allah kita punya daerah ini akan bersih. Dan insya Allah kita akan bisa mendapatkan target untuk mendapatkan penghargaan untuk gelar Adipura. Ya, semoga saja kalau memang misalnya itu menjadi tujuan. Cuma kalau kita melihat bahwa khusus untuk Kota Ampana, di saat musim hujan ini air-air di selokan ini yang kadang-kala meluap dan menimbulkan wajah kota yang kotor akibat sampah. Masalah kesadaran itu Pak Gadis, buang sampah di selokan, pas datang banjir naik sampah itu dan merubah menjadikan wajah sampah jadi kotor. Bagaimana ini tantangan berat saya rasa. Jadi saya kira kalau terkait dengan persoalan itu kita artinya bukan semua daerah kita mengalami itu, mulai dari pusat, dari Jakarta saja apa daerah Jawa itu malahan lebih parah daripada kita. Cuma memang dalam hal ini salah satu penyebab itu maksudnya tingkat kekotoran pada daerah kita ini disebabkan oleh menumpuknya sampah-sampah yang ada di selokan-selokan yang
dibuang oleh masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tadi. Jadi memang sini perlu perhatian pemerintah daerah, terutama dinas-dinas yang terkait, mungkin dinas PU atau dinas yang terkait dengan itu bisa lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang bisa menunjang sehingga selokan-selokan yang ada itu, riol-riol yang ada itu bisa maksudnya bisa diantisipasi, diintervensi sehingga bisa lebih maksudnya lebih baik lah, sehingga tidak menghambat maksudnya saluran-saluran air yang menyebabkan sampah itu mengalir dan terhambur di daerah-daerah jalan lah itu. Cuma terang saya sebagai kepala dinas lingkungan hidup yang berbicara tentang perhatian terhadap lingkungan akan tetap mengantisipasi itu. Apabila ada itu kita langsung angkut sampah tersebut dan insya Allah akan bersihkan secara maksimal. Terima kasih. Dari penjelasan Pak Kadis kita bisa dapat simpulkan bahwa untuk masalah sampah ini tidak terlepas dari kesadaran, dan apapun yang dikatakan oleh dinas perumahan pemukiman dan lingkungan hidup ini, walaupun mereka fokus terus kegiatan kebersihan terhadap kota Ampana, tapi kalau tidak muncul kesadaran, ini juga merupakan tantangan yang sangat menjadi kerjaan yang berat bagi dinas dengan ini. Baik, pesan-pesan sama Pak Kadis kait dengan cara ini. Ya, jadi kalau kita menyinggung salah satu faktor penyebab maksudnya dengan banyaknya sampah ini memang tidak terlepas dari sumbernya dari masyarakat. Jadi saya sebagai kepala dinas perumahan pemukiman dan lingkungan hidup ini memberikan suatu warning atau semangat kepada masyarakat bahwa sampah ini bisa diatur secara maksimal oleh setiap rumah-rumah yang ada. Karena sumber sampah rumah tangga ini saya terus terang setiap hari mengangkut itu 9 sampai 10 ton per hari. Per hari. Produksinya. Ya, produksi sampah itu saya angkut ini untuk wilayah 3 kecamatan saja. Terakhir Ratu Lindo, Kecamatan Panakota dan Kecamatan Ampana TC sebagian ya. Kalau sebagian itu saya sudah mengangkat hampir 10 ton per hari. Nah, jadi di sini saya berharap kepada masyarakat untuk bisa sadarlah terkait dengan bahwa sampah ini diatur secara maksimal sehingga tidak menyebabkan suatu kerusakan kepada daerah kita. Sampah ini menyebabkan suatu tidak indahnya daerah kita karena masyarakat yang sangat berkompeten terkait dengan persoalan sampah ini. Saya inginkan kepada masyarakat sadarlah bahwa sampah ini jangan dibuang sembarangan, diatur, ada tempat, kita punya tempat akhir untuk persampahan ini, maka kita buang ke situ dan kita atur secara maksimal dan kita olah sampah tersebut menjadi sampah yang bernilai ekonomi. Baik, terima kasih saudara. Seperti yang kita dengarkan penjelasan Pak Kadis bahwa untuk menciptakan dunia ini bersih, untuk menciptakan Kabupaten Tojo Una ini bersih, untuk menciptakan kota Ampana ini bersih, tidak lepas dari kesadaran kita dalam memperlakukan sampah. Jadi memang harus dipilah ini Pak Kadis ya, sampah apa ini, sampah kering, sampah hanyut, bagaimana itu? Sampah organik, sampah non organik ada, sampah rumah tangga ada, ya. Iya. Masa sampah juga dari limbah ada juga, dari pabrik-pabrik, dari ya itu kita antisipasi semua. Berarti di Dinas Lingkungan Hidup ini sudah selalu setiap hari 10 ton mengangkut sampah kurang lebih masyarakat. 9 sampai 10 ton. 9 sampai 10 ton. Berarti tidak susah sebenarnya masyarakat, tinggal memilah ya, dan membuangnya di tempat yang disediakan. Nah, kita sudah membantu program dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una untuk menciptakan Kabupaten Tojo Una yang bersih. Karena biar bagaimanapun juga untuk menunjang Kabupaten pariwisata, sisi yang harus dilihat adalah kebersihannya. Ya. Baik, saya Rizal Keni ucapkan terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu dan kesempatan. Sampai jumpa.
Jakarta merespon giat World Clean Up Day hari ini. 13 juta relawan populasi Indonesia 5% hari ini bersama-sama kita pungut sampah dan pilah sampah Tojo Una-Una hari ini 30 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.